Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya tetap mendoakan seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda agar selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita selalu dilindunginya dan semoga selalu sukses. Yang penting sekali, semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, memang keanehan demi keanehan sering sekali terjadi di negeri ini akhir-akhir ini. Salah satu keanehan yang ingin saya sampaikan di sini adalah menyangkut kasus seorang ibu Valencia yang dituntut oleh jaksa dalam sebuah persidangan selama 1 tahun penjara akibat dia mengomeli atau marah-marah kepada suaminya yang pulang sedang mabuk. Ini aneh, sahabat sekalian. Kenapa dikatakan aneh? Dia tidak memukul suaminya, dia tidak menganiaya suaminya secara fisik, tapi mengomeli, memarahi karena pulang mabuk. Lantas dilaporkan, lantas sampai ke pengadilan, lantas dituntut 1 tahun penjara. Dan biasanya kalau dituntut 1 tahun penjara, minimal dia kena itu 1/2 tahun. Sebab kalau kurang dari 1/2 tahun, biasanya jaksa akan banding. Bayangkan. Apakah terbayang oleh sahabat kalau dibayang-bayangkan ini? Coba kita bayang-bayangkan, apakah ini terbayang oleh kita ini, oleh sahabat? Seorang ibu, seorang istri, ketika suaminya pulang tengah mabuk, oleng, lantas dia marahi. Namun ternyata ketika sang suami melapor, dia dituntut 1 tahun penjara dengan tuntutan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga secara psikis. Biasanya kalau KDRT ini rata-rata dilakukan oleh suami kepada istri. Tetapi dalam peristiwa aneh ini ternyata istri yang mendapat tuduhan KDRT kepada si suami. Persoalan kasus ini telah banyak dibicarakan. Tetapi sekarang kita mendengar jaksanya termasuk pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat diperiksa oleh Jaksa Agung. Ya, perlu saya sampaikan, kasus Valencia ini terjadi di Karawang, Jawa Barat. Maka pengadilan yang mengadilinya Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat. Dan saya sampaikan juga peristiwa ini terjadi antara Ibu Valencia dengan suaminya Chan Yung Ching. Sekarang Ibu Valencia dengan Chung Yang Ching sudah tidak suami istri lagi, sudah pisah. Jadi kasus ini terjadinya ketika dulu dia masih suami istri. Sekarang sahabat BN yang ingin kita lihat di sini, kalau memang pihak Kejaksaan Negeri Karawang dan juga pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat diperiksa oleh Kejaksaan Agung bidang pengawasan, Jaksa Agung Muda bidang pengawasan, rakyat mungkin berharap agar pemeriksaan ini tidak hanya berkisar pada penglihatan bahwa pihak jaksa penuntut atau Kejaksaan Negeri Karawang
dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak sense of crisis atau tidak PK. Tapi apa yang menyebabkan pihak-pihak ini tidak PK? Ini seharusnya yang perlu nanti diperiksa dan perlu itu disampaikan kepada masyarakat oleh Jaksa Agung. Kenapa dia sampai tidak PK terhadap kasus ini? Andaikan nanti ketidak-PK-an mereka karena uang, nah ini perlu ini disampaikan kepada masyarakat. Andaikan kita tidak menuduh, tetapi andaikan ketidak-PK-an mereka yang merupakan penegak hukum ini dikarenakan uang, ini perlu diperjelas, perlu disampaikan secara gamblang kepada masyarakat agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Ini untung saja viral di media sosial. Bagaimana yang di ujung-ujung kampung, yang di ujung-ujung sana, yang tidak sempat viral. Bagaimana? Kita tidak menginginkan kasus ini bagaikan mata air yang disumbat satu itu, lain nanti ada lagi mata air baru. Kita menginginkan kejadian ini menjadi pembelajaran untuk seluruh penegak hukum di negeri ini, baik di ujung bukit maupun di dalam lembah, baik di pusat kota maupun di pinggir kampung. Sebab kita juga tidak ingin mendengar publik selalu mengkritik penegakan hukum di negeri kita ini. Dapat kita bayangkan betapa menyedihkannya seorang ibu Valencia yang menjadi korban, yang saat ini sudah single parent, yang saat ini sudah dia sendiri yang mencarikan makan anaknya dengan menjadi seorang pedagang bangunan. Tiba-tiba dituntut pula, dan ada harapan pula nanti akan masuk 6 bulan paling kurang ke penjara. Agar kita lebih jelas tentang kasus ini, saya juga ingin sampaikan sebuah berita pada kesempatan ini dari kompas.com dengan judul "Dituntut 1 tahun penjara karena marahi suami Valencia. Untuk ibu-ibu, suami mabuk tak boleh marah." Maksudnya tak boleh dimarahi, nanti dipenjara. Karawang, kompas.com. Valencia 45 terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT psikis terhadap suaminya Chan Yung Ching kaget dengan tuntutan 1 tahun penjara yang diajukan jaksa. Adapun sebelumnya Valencia dilaporkan suaminya karena dinilai melakukan kekerasan psikis. Namun Valencia menyebut bahwa dia memarahi Chan karena suaminya itu mabuk. Valencia tak menyangka omelannya itu dijadikan alat bukti saat dia dilaporkan ke polisi. Ini perhatikan ibu-ibu se-Indonesia. Tidak boleh marahi suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis, nyambut dengan baik. Marah sedikit di penjara. Ungkap Valencia usai sidang penuntutan di Pengadilan Negeri PN Karawang, Jawa Barat, Kamis tanggal 11 bulan 11 tahun 2021. Valencia juga menyampaikan keberatannya dengan tuntutan tersebut dan mengaku diskriminasi. Saya keberatan yang mulia. Apa yang dibacakan tidak sesuai fakta. Masalahnya karena saya mengomeli suami yang suka mabuk-mabukan, saya jadi tersangka dan dituntut 1 tahun penjara, kata Valencia. Hakim Ketua Persidangan kemudian meminta Valencia menyampaikan keberatan itu melalui pledoi atau sidang pembelaan pada Kamis pekan ini. Chan Yung Ching melalui pengacaranya Hotma Raja belum bersedia memberikan keterangan. Hotma mengaku akan lebih dulu meminta izin kepada kliennya. Sebelumnya diberitakan pertengkaran antara Valencia dan Chan Yung Ching sudah terjadi sejak Februari 2018.
Ketika itu Valencia mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Karawang dengan dasar ketidakcocokan. Pada April 2018, gugatan cerai urung dilakukan karena terjadi mediasi. Keduanya rujuk kembali. Pada September 2019, Valencia kembali menggugat cerai Chan. Namun di bulan yang sama, Chan melaporkan Valencia ke Polsek Teluk Jambe Karawang atas dugaan pemalsuan surat kendaraan. Pada 2 Januari 2020, putusan pengadilan keluar. Pengadilan Negeri Karawang mensahkan gugatan perceraian Valencia. Chan kemudian mengajukan banding. Pada Agustus 2020, Valencia tetap memenangkan banding yang diajukan Chan di Pengadilan Tinggi Bandung. Pada September 2020, Valencia dilaporkan atas kasus dugaan pengusiran dan tekanan psikis terhadap Chan di PPA Polda Jabar. Pada 11 Januari 2021, Valencia ditetapkan sebagai tersangka. Pada September 2020, Valencia melaporkan balik Chan atas dugaan penelantaran keluarga ke Polres Karawang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu